Baik, kita akan melanjutkan bagaimana ini sebenarnya materi utamanya di bab 6 itu yaitu ini. Kita akan menjurnal terkait sama bond, obligasi, karena ini kan sebenarnya transaksi antar entitas terkait sama utang. Beda dengan bab 5 itu terkait sama transaksi aset, kalau ini transaksi utang. Nah, untuk jurnal B ini berarti kita harus menghitung dulu ya. Menghitung dulu berapa sih nilai buku akhir tahun ya, nilai buku akhir tahun terkait sama utang ya, terkait sama investasi. Oke, baik. Di sini kan ada informasi. Informasinya di sini obligasi, nilai wajar nilai face value-nya dari obligasi yang dibeli itu 20.000. Ya. Terus tingkat bunganya itu 8%. Ya, itu tingkat bunga itu cash interest-nya itu 8% tingkat bunga tunai. Terus kita akan lihat lagi utang obligasi sini itu nilai bukunya 21.386 ya, tingkat bunga efektifnya itu 6%. Nah, ini kita harus buat dulu tabel seperti di PowerPoint di sini. Jadi buat tabel dulu, ada nilai buku, ada bunga efektifnya, ada bunga cashnya ya, ada kelebihan amortisasi, ada nilai buku akhir tahun. Oke, nah ini kalau yang paling belakang ini pembulatan, karena nanti ketika Anda menjawab di lembar jawab, dia inginnya ada pembulatan. Ya, oke, berarti nanti kita akan memasukkan rumus round, ada round up, ada round down. Oke, baik. Tergantung dari nilainya yang nanti membulatkannya. Sekarang kita masukkan nilai book value-nya, nilai bukunya dari utang, itu masukkan angka, ambil dari E25, ya. Terus habis itu nilai bunga efektifnya, kita langsung ambil angka, bunga efektifnya langsung ya G25, dikalikan dengan 6%, tadi dikalikan dengan tingkat bunga efektif, gitu. Oke. Terus habis itu tadi mengenai bunga cashnya, jadi 20% dikalikan dengan 8%. Ya, 20% dikalikan dengan 8%. Tadi yang pertama itu 6%, ini dikalikan 8%. Oke. Terus kelebihan amortisasinya tinggal Anda selisihkan. Anda selisihkan antara kolom I, jadi I25 dikurangi dengan H25. Anda selisihkan. Oke, itu kelebihan amortisasinya. Nah, berapa nilai buku akhir tahunnya? Berarti Anda tinggal selisihkan nilai buku ya, G25 dikurangi dengan J25. Nah, nilai buku ini harus kita bulatkan. Nah, kalau di sini kita lihat, dia kan di belakang koma ini ada angka 1. Kalau angka 1 itu berarti kita akan membulatkan ke bawah. Tapi kalau angka 5 kita akan membulatkan ke atas. Berarti di sini ya kita akan memberikan rumus di sini round down. Ya, jadi sama dengan round down, buka kurung K25 terus koma 0. 0 itu maksudnya berapa desimal yang mau kita bulatkan. Berarti ini kita bulatkan 0 karena nggak ada biar kita hilangkan desimalnya. Kalau mau desimalnya belakangnya 1 ya kita kasih angka 1. Nah, untuk pemisah rumus ini ada koma, ada titik koma tergantung dari laptop Anda. Kalau saya di sini ada petunjuknya di sini pakai koma. Ini artinya language yang digunakan itu adalah English, jadi berarti pemisahnya itu koma. Tapi kalau Anda nanti di sini misalnya di round down ini titik koma, berarti diganti titik koma. Jadi K25 titik koma 0. Jadi tergantung ya dari komputer Anda, nanti lihat di bawahnya ini ada rumus koma atau titik koma. Ikutin saja. Gitu. Nah, jadi pembulatannya ini 21069. Nah, ini yang bunga efektif ini kita mau masukkan juga ke dalam Excel, ke dalam tadi lembar jawabnya. Ini tolong dibulatkan juga. Nah, ini karena di belakang koma ini ada angka 1, berarti pembulatan ke bawah. Berarti round down. Ya, round down H25,0. Saya masukkan pembulatannya di bawahnya ya. Oke. Nah, untuk yang tahun berikutnya, jadi 21386. Nah, untuk tahun berikutnya berarti langsung Anda ambil nilai L25 dari yang atas ini. Nah, 21069. Terus habis itu bunga efektifnya sama seperti tadi, dikalikan dengan 6%. Ya, dikalikan 6%. Ini kan tadi juga sama, ini kan dikalikan dengan 6% sama. Ya, jadi nilai 21069 dikalikan dengan 6%. Oke, ini juga sama, 20.000 dikalikan dengan 8%.
ini juga sama, rumusnya juga sama, selisihkan ya, I27 dikurangi H27, nilai buku akhir tahunnya jadi G27 dikurangi dengan J27. Oke, pembulatannya kalau ini kan di belakang koma ini ada angka 1, berarti ini kita membulatkan ke bawah juga, round down. Ya, kita buatkan ke bawah. Ini saya tuliskan round down biar nanti besok untuk belajar, oh ini pembulatannya ke bawah. Ini pembulatannya juga ke bawah yang 1, 2, 6, 4 ini. Ya, ini pembulatan juga. Oke. Nah, untuk investasi. Kalau untuk investasi di sini ya, Anda ambil angkanya dari ini 18732. Jadi ini sama dengan E27. Oke. Bunga efektifnya, nah bunga efektifnya beda, bukan dikalikan 6% lagi, tapi dikalikan dengan 10%. Nih ada angka 10%. Karena ini 10%-nya ini itu tidak ada dalam satu sel, berarti kita langsung ketik manual 10%. Ya, tapi kalau misalnya ada selnya malah lebih enak di sini ya. Ini 10%. Ini kurang lebar aja nih kolom B-nya biar kelihatan angka 10% ya. Oke, jadi ini dikalikan dengan 10%. Nah, penghitungan 1600 itu juga sama seperti yang di atas. 273 200 itu juga sama, I29 dikurangi H29. Ini juga sama untuk nilai buku akhir tahunnya, D29 dikurangi J29. Ya, terus berarti kalau gitu berapa pembulatannya? Nah, ini pembulatan juga pembulatan ke bawah sama. Ya, ini yang nilai bunga efektifnya juga pembulatan ke bawah. Nah, terus kita lanjutkan untuk investmentnya 1905, berarti kita lanjutkan, kita ambilkan ini K29, langsung ambil dari K29 di sini. Oke, jadi kenapa saya minta ini ambilnya dari, ini tadi, berarti kalau gitu ini tadi salah, yang ini berarti ini yang dari 21069 ya. Nah, itu 21069. Ini 21069 ambil dari yang K, ini dari K27 ya. Jadi saya ambil dari K25. Jadi saya tahu salah tadi dari K26. Oke, ya ini juga ini ambil dari K29 jadi kolom K. Begitu juga ini, jadi dikalikan dengan 10%. Ya, terus ini sama, ini juga sama, ya sama semua rumusnya, bedanya hanya di bunga efektif. Oke, ini nah ini untuk pembulatan, Anda lihat pembulatannya ini di belakang koma ini angka 7. Kalau nilainya udah di atas angka 5, berarti kita round up pembulatannya ke atas jadi 19.306. Jadi Anda nulisnya rumus sama-sama dengan round up. K31 desimalnya kita kasih 0. 6 digit artinya desimal. Berapa jumlah desimalnya? Ini juga sama untuk bunga efektifnya, kita juga pembulatan ke atas. Ya, ini 0,5 berarti kita round up. Jadi nanti 1901. Kalau kita round down nanti 1900. Begitu. Oke, nah kita sudah dapat angkanya semua. Langsung kita hitung sekarang. Berapa utang obligasinya? Utang obligasinya ambil dari nilai 20.000-nya ini. Ini utang obligasi. Ini nilai 20.000. Anda ambil dari E23. Begitu. Terus untuk premi utang obligasi itu Anda ambil dari angka 1069. Ambil dari mana? Ambil dari 21069 yang tadi pembulatan dikurangi dengan 20.000. Jadi ini ambil dari L ya, ambil dari L25 dikurangi dengan E23. Ini L25 dikurangi dengan E23. Terus berapa ya pendapatan bunganya? Pendapatan bunganya itu Anda ambil dari mana pendapatan bunganya? Dari pendapatan bunganya kita ambil dari ini ya, ambil dari H30. Oke, jadi H30 kita lihat ini 1283. H30 sorry 1873. Terus loh ya 1873 ini ambil dari situ H30.
Oke, jadi ada yang terkait sama obligasi, ada yang terkait sama investasi. Situ tadi ada yang obligasi, ada yang investasi di sini. Oke, terus habis itu investasi di obligasi induk berapa? Nilai 19.005 Anda ambil dari L29. 19.005. Mana 19.005? Kita lihat di sini. Nah, ini angka pembulatan ini 19.005. Oke. Terus habis itu ini biaya bunganya 1283. Biaya bunganya 1283 itu Anda ambil dari ini. Nah, ini dari pembulatan dari nilai utangnya itu apa? Bunga efektif utang. Nah, terus setelah itu extraordinary gain-nya berapa? Extraordinary gain-nya tinggal langsung Anda selisihkan. Jadi debit ditambah terus dikurangi dengan kredit. D64 tambah D65 tambah D66 dikurangi E67 dikurangi dengan E68. Begitu. Oke, itu jurnal B selesai. Jadi untuk menghitung jurnal B aja cukup kompleks ya. Kita harus melihat tadi terkait sama utang dan terkait sama investasi ya. Bisa nanti Anda bisa kasih warna boleh di sini ya untuk 1069 ya. Oke, 109 tadi selisih ya, berarti nggak usah. 1873 ini bisa kasih warna kuning. Terus mana lagi tadi? 19.005. Ini berarti kita ambil nih 19.005. Terus mana lagi? 1283 ini kita ambil di sini. Ya, terus tadi 21069 ini sebenarnya itu juga kita harus perlu kasih warna sama ini tadi 20.000. Nah, jadi angka ini semua itu yang nanti akan masuk ya, akan masuk ke di sini ya, nilai di sini 19.005, 1283 itu semua. Gitu. Ya, itu semua. Kecuali tadi 20.000 itu sudah diambil. Nah, ini tadi selisih kan? Selisih antara yang 109 itu selisih antara ya berarti kita selisih jangan yang bukan pembulatan. Jadi bukan pembulatan novil, yang pembulatan aja yang kita kasih itunya. Nah, itu. Di 21.069 dikurangi dengan 20.000. Oke. Lanjut. Sekarang kita untuk jurnal TI. Jurnal TI ini terkait sama penjualan. Penjualan kita langsung ambil, nah angkanya dari mana? Dari ini nilai 120.000-nya ini. Penjualan di akhir tahun. Jadi 2011. Jadi untuk mengeliminasi penjualan itu harus kita buat di situ jurnal TI. Terus habis itu untuk jurnal G. Untuk jurnal G Anda ambil dari mana? Nah, dari ini 7.500. Jadi tadi untuk sales berarti Anda ngambil dari C18. Untuk jurnal TI kreditnya apa? D73. Sama dengan D73 langsung ambil dari debitnya. Untuk yang jurnal G ya ini dari H18. Oke, ini berarti sama dengan D77. Itu. Oke, tadi udah selesai. Berarti untuk penyesuaian worksheet itu di A sudah selesai. Untuk penyesuaian yang B, nah kita lanjutkan yang B. Yang B tadi kita sudah selesai ya 2000. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung berapa non-controlling interest pada akhir tahun? Pada akhir tahun. Nah, kita hitung dulu berapa non-controlling interest NCI di 1 Januari. Anda ambil ini angka 156.800 tuh ambil dari E36. Ambil dari E36. Ya, ini E36. Nih 156.800. Begitu. Terus habis itu 2000 Anda ambil dari E89. Jadi laba NCI 1 Januari ditambah laba NCI, bagian laba NCI itu 2000 dikurangi dengan dividen. Dividen Anda hitungnya bagaimana? Hitungnya tadi dari 40.000 jadi E31 dikali dengan 100% dikurangi dengan 60%. Jadi E31 tadi nilai 4.000 dikali dengan 100% dikurangi dengan 60%. 60% itu ambil dari E3. Ingat, ini dikasih tanda negatif. Gitu. Ya, jadi berapa hasilnya? Tinggal disam. Oke,
Jadi dividen itu akan mengurangi laba. Jadi nilainya ini 157.200. Inilah hak untuk non controlling interest besar 157.200. Udah, ini kita sudah menghitung yang B. Sekarang kita hitung yang C. Bagaimana penyesuaian terkait obligasi? Obligasi, jadi berapa keuntungan originalnya? Kita ambil angkanya dari E69. E69 cari nil. Ya, E69 sudah. Oke. Terus habis itu 1873 itu kita ngambil dari soal tadi. Ya, dari soal yang sudah dikerjakan nih 1873. Ya, ambil 1873. Terus habis itu 1283 ambil dari H26. Anda ambil H1283 ini. Sudah. Terus habis itu Anda selisihkan. Jadi D99 dikurangi dengan D100. Oke, jadi berapa nilai peningkatannya? Peningkatannya berarti Anda selisihkan 2654 E98 itu dikurangi dengan E100. Gitu. Nah, berarti kan ada penyesuaian terkait sama jurnal B. Berarti untuk jurnal B 20.000 Anda ambil dari soal nilai 20.000. Ini 20.000 yang kita udah kasih warna kuning tadi. Oke, dah. Terus Anda ambil nilai 733-nya, ambil dari mana 733? 733 itu ya kita ambil dari, nah ini selisih, ya selisih antara 20.733 dikurangi dengan 20. Berarti ini kita kasih warna kuning juga, ini penting berarti kan. 20.733 dikurangi dengan 20.000. Jadi kalau gitu L27 dikurangi dengan E23. Terus angka 1901 ambil dari mana? Oh, berarti kita kasih warna beda aja ya untuk jurnal yang berikutnya. Ini saya kasih warna, misalnya di sini warna hijau. Ya, ini juga ini kasih warna hijau. Jadi untuk yang jurnal berikutnya. Oke. Nah, ini berarti ambil 1901. Terus 204 ini ambil dari E101 ya kan untuk terkait investasi Jerman. Terus 19306 ya, ini langsung Anda ambil 19306 itu ambil dari sini. Kita kasih warna hijau. 19306. Sama seperti tadi, tapi beda letaknya. Nah, berarti berapa biaya bunganya yang Anda selisihkan antara debit dan kredit. Sudah di situ. Oke, ya berarti ini. Jadi ini penyesuaian terkait penyesuaian kertas kerja terkait sama obligasi. Oke, demikian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.